Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa ya. Kali ini kita akan membahas mengenai imputasi data menggunakan Pandas. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas imputasi dengan menggunakan library dari Skylern, yaitu Simple Imputer. Nah, ini menjadi lebih sederhana ya penulisannya karena nggak ada library yang digunakan, cuma menggunakan kode dari Pandas. Imputasi langsung menggunakan Pandas. Ya, kita impor Pandas untuk mengelola dataset ya, baris, kolom, kemudian array-nya, perhitungannya, dan seterusnya. Impor Pandas SPD. Nah, kemudian kita membaca dataset yang akan kita gunakan. Nah, dataset yang akan digunakan di sini adalah dataset Titanic. Ya, masih sama dengan sebelumnya karena dataset Titanic ini banyak data-data yang kosong atau missing value-nya. Kan kejadian Titanic itu banyak penumpangnya yang korban ya. Nah, jadi ini salah satu contoh dataset yang bisa digunakan untuk mengelola menggunakan beberapa teknik imputasi. Kita paste, kemudian panggil df data frame CSV PD. Jadi datasetnya ya di sini tadi salah kodenya. pd.read.csv. Nah, ini tampilan dari data-datanya, sejumlah fitur mulai dari passenger ID sampai embak. Yang pertama harus kita pahami bahwa independen fiturnya itu adalah passenger ID sampai pada embak kecuali survive. Jadi survive ini merupakan fitur dari fitur terikatnya. Ya, itu dulu karena nanti pada saat kita mendefinisikan datanya X dan Y itu harus terdeklarasikan. Nah, berikutnya yang perlu kita lihat ya adalah data yang missing value. Nah, data yang missing value itu kita cek karena kita tidak mungkin melakukan penelusuran satu persatu sebanyak 891 baris ya. Nah, kita harus mengeceknya df .isNull sum brackets. Nah, ini daftar fitur dari datasetnya yang fiturnya itu yang kosong ya. Yang kosong yang mana saja, bukan yang nol ya. Kalau yang nol artinya missing value-nya tidak ada baris yang kosong. Nah, kalau H, nah berarti memiliki baris yang kosong sebanyak 177, cabin 687, kemudian embak itu ada 2. Itu. Nah, sekarang karena H-nya jadi yang perlu diimputasi di sini adalah H, kemudian cabin dan embak. Ya. Ada 3 yang perlu diimputasi. Nah, bagaimana imputasi yang kita lakukan? Itu kalau misalkan H, imputasi yang umumnya dilakukan untuk H itu adalah menggunakan min ataukah median. Nah, sementara karena datanya ini karena data
dari age ini adalah usia ya, berarti dia bisa menggunakan nilai rata-rata dengan nilai median. Nah, kemudian untuk cabin, nah cabin itu dia tidak bisa menggunakan angka atau numerik atau min dengan median. Nah, dia di sini menggunakan ya karakter atau string ya, dalam bentuk string. Nah, dalam hal ini itu berupa ya, karena kita tidak kenali cabinnya, karena kita tidak mengenali cabinnya, nah berarti kita tulis saja nanti unknown ya. Nah itu. Nah jadi kita analisis ya sebelumnya supaya kita mengelola dataset ini dengan baik, karena mengelola dataset dengan baik pada tahapan pre-processing itu sangat penting. Oke. Nah selanjutnya kita akan melakukan kode untuk min dengan median. Untuk ini ada embak ya. Untuk embak sendiri itu embak. Nah ini modus ya, karena datanya adalah data data kategori. Nah jadi pada umumnya kalau misalkan datanya berbentuk kategori, kita menggunakan modus ya, modus atau nilai yang sering muncul. Nah berarti DFH dulu ya, kita kelola H itu sama dengan DF dari H. Jadi H-nya akan diisi ya dengan apa? Nah, diisi dengan min ya, min. Oke. Tuh. Nah, ternyata error. Filna DFH. Nah, di sini nggak ada DF-nya. Oke, kemudian kita lihat apakah setelah H-nya ini sudah terisi. Nah, ini ya, sudah terisi dengan nilai min. Ya, ini sudah terisi. Nah, bukti lain kalau misalkan kita tidak bisa mengecek sebanyak 891 baris, nah kita cek dulu is null brackets dot sum brackets. Maka betul bahwa H itu sudah 0. Nah, ternyata sudah 0. Oke, berarti selesaikan pekerjaan kita. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan metode yang lain bisa juga ya. Misalkan kita menggunakan DFH ya. DFH kemudian H kemudian fill. Nah, tadi yang bisa dilakukan itu adalah median ya. Nah, berarti median DFH kemudian dot median brackets. Oke. Nah, berarti dia mengisi dengan median ini. Kita nonaktifkan saja ini biar tidak double ya. Nah, ini merupakan hasil dari ini
Atau kita cek dulu di sini. Di sini kan masih H-nya ya, masih 177. Nah, kemudian kita jalankan yang di sini. Nah, apakah H-nya itu sudah terisi dengan nilai imputasi ataukah belum? Cek. Nah, ternyata H-nya juga sudah kosong ya, 0 di sini ya. Berarti sudah tidak ada lagi missing value-nya. Berarti model yang kita gunakan itu sudah pas ya untuk itu. Jadi kita sudah menerapkan dua imputasi kalau menggunakan mean ini ya, atau kita bisa menggunakan median. Salah satunya yang dipilih, jangan kedua-duanya diambil. Boleh kedua-duanya diambil tapi menggunakan dataset, 2 dataset. Jadi kita pecah datasetnya ke dalam 2. Nah, kemudian yang tadi berdasarkan algoritmanya ya, nah ini. Nah, di sini untuk cabin H itu menggunakan mean dengan median, kemudian cabin menggunakan string unknown. Nah, berarti ya kita terapkan itu untuk mengisi. Ini kan cabin masih ada missing value-nya. Berarti df cabin kemudian df cabin ya, kemudian dot fill. Nah, kita isi cabin ini dengan pada kolom cabin ya, pada kolom cabin dengan nilai apa tadi, modus ya, modus kan guys. Nah, ini menggunakan modus ya. Unknown itu kita isi dengan pada cabin ya. Berarti unknown-nya itu fill-nya, cabin-nya itu kita isi dengan unknown. Unknown, tidak dikenal. Oke, kita lihat apakah cabin-nya yang kosong tadi. Nah, ini sudah unknown. Nah, kemudian kita bisa mengecek kembali apa betul sudah terisi semua ya. Oke, ternyata cabin juga sudah nggak ada missing value-nya ya, sudah kosong, sudah bersih. Nah, tinggal embak. Nah, berarti embak itu tadi kita gunakan apa embak? Kita gunakan apa embak? Ayo. Nah, modus. Nah, berarti kita menggunakan modus. Nah, berarti di sini df embak itu df embak, kemudian dot fill. Nah, tadi apa, modus ya. Modus pada embak ya. Nah, berarti kita copy saja, kemudian embak, dia menggunakan modus. Kode modus itu seperti ini kodenya. Oke, kode modus ya, kode modus. Oke, kemudian kita cek df-nya, apakah embak ini sudah nggak ada data kosongnya. Untuk memastikannya kita cek ya, karena kalau di sini nggak kelihatan. Jangan tertipu guys. Harus dicek dulu. Sum. Ternyata sudah kosong juga, sudah 0 ya, missing value-nya.
Nah, berarti embak ini sudah bersih. Tadi cabin sudah bersih, kemudian edge juga sudah bersih. Ada 3 fitur tadi yang masih memiliki missing value dan ternyata semuanya sudah bersih. Terus apalagi guys yang harus diolah di sini? Ya, tidak serta-merta kalau datanya sudah bersih terus semua fiturnya itu kita masukkan ke dalam model, atau langsung kita deklarasikan ke fitur X dan Y-nya atau ke independent variable dengan dependent variable-nya. Kita bisa baca-baca ya atau lihat-lihat dari fitur-fiturnya. Nah, di sini kita lihat ada passenger ID. Passenger ID ini merupakan ID dari penumpang ya, atau nama-nama ini merupakan nama ID dari nama-nama ini. Nah, fitur ini tidak urgent dibutuhkan dalam pengelolaan mesin ya, mesin learning di sini, atau dalam untuk mengenali pola-polanya. Nah, kenapa? Karena di Pandas sendiri sudah disediakan indeks. Dia mengurutkan row data itu, baris-baris data itu mulai dari indeks 0 sampai yang terakhir. Nah, jadi ini bisa kita buang passenger ID. Selanjutnya apalagi yang harus dibuang? Tadi ya, membuang. Nah, kemudian tiket. Nah, tiket ini agak kompleks nih ya, karakternya agak kompleks. Nah, ini agak kompleks. Nah, itu bisa agak menyulitkan, membuat model itu kompleks juga dalam pembacaannya. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara mendropnya atau membuangnya. Ya, jadi dua fitur ini bisa kita buang, passenger ID ataupun tiket. Nah, terus ini ada name. Nah, name ini nama-nama dari penumpang tersebut. Apakah kalau berkode 0 berarti sudah die, sudah meninggal. Kemudian kalau 1 berarti masih hidup ya. Nah, berarti kita bisa mengambil atau mengekstrak name ini dengan sekedar mengambil mungkin misternya, missisnya, atau missnya ya, untuk kita lihat nanti apakah memang performanya itu ketika sudah diekstrak lebih bagus dibanding ketika tidak diekstrak. Ya, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Nah, gimana cara mengekstraknya? Sini diperlihatkan caranya. Jadi kita membuat dulu namanya series bayangan. Nah, series bayangan itu kita membuat kolom ya, yang nanti bisa menampung nilai ekstrak dari fitur name ini. Jadi kita membuat kolom yang baru, memindahkan ceritanya hasil ekstraksi dari name ini. Nah, berarti caranya df.title, kemudian kita simpan ya, artinya ini title adalah series yang baru, name ini yang kita ganti menjadi title. Nah, jadi ini adalah outputnya ya. Title, kemudian string, kemudian stringnya kan kita ekstrak, kemudian mengekstraknya itu karena di situ ada huruf Latin. Nah, berarti kita mengekstraknya dari A sampai Z huruf besar, kemudian A sampai Z huruf kecil, kemudian plus dengan tanda titiknya ya. Kemudian kita memberikan kode expand false. Expand false supaya yang dia ekstrak itu hanya pada kolom name saja ya, name saja yang dia ekstrak dalam bentuk kolom name itu satu dimensi ya. Kalau
pandas keseluruhannya itu di sini true. Kalau expand sama dengan true berarti pandasnya data frame-nya ya. Kalau di sini hanya yang satu dimensinya khusus untuk kolom name-nya saja. Oke, kita cek dulu DF-nya. Apakah sudah terbentuk? Ya, sudah ada title ya, jadi sudah diekstrak, tidak keseluruhan karakter dari kolom name ini diambil. Ternyata ada Mr., Mrs., Miss, dan seterusnya tuh. Nah, setelah kolom yang baru sudah terbentuk, berarti kolom yang lama bisa kita buang dong, karena intinya kan kita mau mengekstraknya. Kalau sudah ada ekstraknya diperoleh, berarti tiket ini bisa tiket name ini bisa dibuang ya. Name berarti df drop ya, kita mendrop columns name, kemudian impress true. Nah, jadi maksudnya ini kita menghapus dari data frame kita tadi itu kolom name yang ini yang mau dihapus. Mana name? Nah, ini nih mau dihapus karena sudah terbentuk tadi kan title, kolom title yang merupakan ekstrak dari name. Dan kemudian pada saat kita menghapus secara langsung ke data frame-nya. Jadi tanpa perlu kita deklarasikan ulang lagi data frame-nya. Ya, misalkan kita menuliskan seperti ini, tidak perlu lagi karena secara langsung dia akan menyimpan hasil yang sudah dihapus tadi gitu. Tidak perlu lagi dideklarasikan ulang supaya terbaca oleh mesin. Ya, kita lihat name-nya sudah nggak ada. Nah, sisa title yang ada, ya kan? Nah, berarti sudah berhasil diekstrak. Ya, sudah berhasil. Masih ada satu yang ketinggalan, guys. Yaitu setelah kita drop tadi ya untuk name. Nah, hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita lakukan interpolasi. Nah, ini tadi yang saya lupa ya, untuk interpolasi. Nah, interpolasi ini digunakan pada data yang ya tentu saja sudah berbentuk numerik. Nah, ini kan interpolasi pada H ya, karena yang H, nah ini pada umumnya dilakukan interpolasi. Kalau misalkan memang data-data yang lainnya juga mau diinterpolasi, misalkan yang ya ini ada var dan fitur-fitur yang lainnya, nah silahkan dieksplorasi saja. Di sini diperlihatkan contoh untuk melakukan interpolasi dengan menggunakan H-nya, fitur H-nya. Jadi H yang misalkan yang masih kosong tuh, yang masih kosong itu bisa kita isi atau imputasi menggunakan teknik imputasi ya, teknik imputasi interpolasi ya, interpolasi. Jadi interpolate, kemudian metodenya di sini kita menggunakan linear. Nah, di sini selain linear ada juga velus. Nah, ya nanti kalian eksplorasi saja. Sekiranya kalau diberikan interpolasi ya untuk fitur ini, apakah ada perubahan signifikan pada performanya pada saat kita melakukan evaluasi dari performa model. Nah, itu bisa dielaborasi ya. Oke.
Nah, jadi sudah. Di sini misalkan kalau kita mau lihat, nah berarti nilai H yang di sini ini merupakan nilai interpolasi, ya, interpolasi sebagai implementasi dari coding ini. Oke, di ekstrak. Nah, berikutnya ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa passenger ID maupun tiket ini dihapus saja. Alasannya kalau passenger ID sudah ada indeks dari Pandasnya yang mewakili. Jadi tanpa passenger ID pun tidak masalah. Kemudian tiket karena terlalu kompleks, nah berarti kita drop saja ya. Kita drop df drop ya. Yang mana itu di drop passenger ID ya, passenger ID, kemudian tiket, kemudian eksis sama dengan 1. Maksudnya eksis sama dengan 1 ini yang dihapus passenger ID dengan tiket ini bukan cuman pada bagian atribut dari passenger ID dengan tiket ini, tapi secara keseluruhan baris kolomnya itu ya, satu kolom ini mulai dari baris yang ke-0 sampai baris 891 itu akan dihapus. Tuh, ya. Oke, sudah terhapus kan guys? Sudah nggak muncul passenger ID dengan tiket. Tara, sudah ya. Nah, kalau sudah berarti kita bisa melakukan definisi, ya, mendefinisikan nilai X dan Y-nya. Jadi X itu atau independent variable itu keseluruhan dari fitur ini adalah fitur ya, fitur. Nah, yang mana dependent variable atau dependent fitur adalah survive. Jadi hanya satu dependent fitur atau satu outputnya itu survive. Sementara inputnya itu ada banyak, mulai dari basic class sampai title. Nah, berarti kita hapus itu. Berarti df drop apa yang mau di drop, survive ya. Kita copy survive. Nah, kemudian seluruh barisnya ya, atau satu kolomnya itu, kemudian Y. Nah, Y hanya survive saja yang kita ambil. Nah, berarti sebaliknya kalau X ini dia hapus Y, kalau di sini justru hanya survive yang dimunculkan ya. Kalau di sini menghapus kecuali survive. Nah, kalau di sini ya kecuali survive yang dimunculkan. Oke. Selesai sudah pekerjaan kita. Jadi itu ya, survive-nya yang dibuang di sini maknanya ini adalah independent feature. Kemudian ini adalah dependent feature. Ya. Nah, jika mau dilihat berapa sih nilai X-nya? Nah, ini nih nilai X-nya. Nggak ada kan? Masih ada passenger ID dengan tiket. Wah, berarti ini masih harus dideklarasikan ini. Nah, itu kita deklarasikan ya, supaya nggak muncul lagi tuh passenger ID-nya. Nah, tuh hilangkan passenger ID-nya. Tadi di sini setelah kita drop, nah kita ke variabelnya ya, deklarasikan ulang variabelnya, bahwa variabel yang kita ambil sebagai data frame kita itu yang sudah di drop. Kalau nggak ke sini, nah disangkanya, jadi mesinnya itu menyangka bahwa masih yang di atas tuh semuanya.
Oke, selesai sampai di sini. Mau lihat Y-nya juga? Ya. Nah, itu kan Y-nya hanya satu kolom juga. Kalau yang ini ya banyak kolom sesuai dengan jumlah dari independen fiturnya. Demikian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.